Salam budaya, rahayu rahayu sampurasun. Jadi untuk kesempatan kali ini saya sudah terhubung dengan Jero Mangkuteguh, dan kali ini saya mau bertanya mengenai tentang petirtaan Betari Gunung Wayang yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Pertanyaan pertama, bagaimana sejarah asal-usul Gunung Wayang tersebut? Dan kedua, saya itu penasaran mengapa petirtaan Gunung Wayang pernah dibakar. Apa penyebabnya? Dan pertanyaan selanjutnya, apa makna Galuh Pakuwon dan juga Galuh Pajajaran tersebut? Dan pertanyaan terakhir mengenai bagaimana kelangsungan budaya Nusantara ke depan. Bagaimana pendapat menurut Jero Mangkuteguh? Terima kasih. Salam budaya, salam rahayu semuanya, para pemirsa. Kali ini kita akan membahas tentang petirtaan Betari Gunung Wayang yang ada di desa Pulau Sari di Kampung Rasamala, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi. Ya, jadi ini adalah sebuah tempat meditasi atau tempat sembahyang yang digunakan oleh masyarakat di sekitar sini pada zaman dahulunya. Akan tetapi untuk saat ini difungsikan sebagai tempat petirtaan ya. Jadi namanya bukan pura atau bukan candi, tapi petirtaan Betari Gunung Wayang ya. Jadi ini asal usulnya menurut folklore yang terjadi di masyarakat sini, bahwa zaman dulu itu ada ini ya, mungkin tokoh yang menyiarkan sebuah ajaran di sini yang menggunakan sarana wayang. Ya. Nah, kemudian orang berbondong-bondong di sini melihat wayang. Lah sampai sekarang ini walaupun itu sudah tidak ada, menurut penduduk setempat itu setiap malam Selasa dan Jumat itu katanya sering terjadi suara-suara seperti wayang ya. Jadi banyak aura mistiknya ya. Nah, kemudian memang di sini itu pegunungan sini banyak batu-batu ya, ada juga curug atau air terjun yang bentuk batu-batunya seperti wayang. Maka karena itu orang di sini menamakan Gunung Wayang ya. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa zaman dahulunya di sini sering mengadakan upacara untuk melestarikan alam dan mensyukuri kekayaan alam, atau disebut upacara tuahyang ya, akhirnya menjadi wayang ya. Nah, jadi ya terserah masalah percaya atau tidak, tapi kita akan membahas masalah fungsi dan ini Gunung Wayang itu. Jadi untuk memasukin sini kita melalui tol Parung Kuda, keluar tol belok kanan ke arah desa Pulau Sari, Kecamatan Kalapanunggal. Habis itu naik melalui persawahan ya. Kemudian di situ ada tempat ya, seperti mungkin kalau di Bali ya seperti pura, kalau di Jawa seperti candi atau sanggar Pamujan. Dan petirtaan di sini airnya langsung mengalir, makanya di sini disebut petirtaan, karena kalau kita mau ngambil air atau nunes tirta langsung air ngalir dari sini ya. Nah, kemudian di sebelahnya ada air terjun ya, jadi dianggap ini air suci dan bisa membuat awet muda dan membuat seger, atau para pecinta healing atau pencinta spiritual yang ingin menenangkan diri, retret dan sebagainya. Jadi tempat ini sangat layak untuk dikunjungi ya. Jadi bagus sekali untuk kalau kita untuk bermeditasi atau untuk yoga dan sebagainya ya. Silahkan, mungkin bagi sahabat penghayat kebudayaan, penghayat spiritual, silahkan berkunjung untuk di daerah Sukabumi ini. Akan tetapi pada tahun 2011 ya, pada tanggal 14 bulan November, tempat ini pernah dibakar ya. Jadi dibakar, jadi ludes semua, dihancurkan, dan dianggap
ini adalah bagi mereka yang kurang berkenan, dianggap ini adalah tempat sesat atau tempat ajaran sesat ya. Padahal kalau kita lihat di sini tidak ada yang mengandung unsur kriminal murni ya, kesesatan, atau di sini ada ya kekerasan, atau ada tindak pelanggaran HAM, atau mengorbankan makhluk, atau menyakiti, kekerasan fisik atau kekerasan seksual, atau merusak alam. Di sini justru orang-orang di sini itu bersyukur ya, mensyukuri alam, menjaga alam, atau ngertaken bumi lamba ya. Jadi tidak ada, tapi ya tidak tahu kenapa kok dianggap ini adalah ajaran sesat ya. Padahal kalau setelah kita cek di sini mungkin tidak ada. Mungkin bagi mereka yang anggap ajaran sesat itu karena memang sebagian orang di sini, termasuk pamukanya atau kijarunya di sini, itu mungkin ada yang menggunakan atribut agama lain, atau mungkin di KTP-nya mesti KTP agama lain. Jadi begitu melaksanakan ritual ini dianggap penodaan agama atau aliran sesat ya. Kami pun nggak tahu, kami tidak membahas itu atau memasuki ranah mereka. Yang penting dari segi budaya dan spiritual, tempat ini memang bagus untuk retret lah, untuk healing lah, untuk pencari spiritual, untuk ketenangan dan kedamaian, dan tidak ada unsur-unsur yang sesat atau negatif yang merusak alam juga nggak tahu. Jadi mungkin bisa juga karena nanti di sini itu kalau orang misalkan pada tahu di sini tempat yang bagus, orang tidak perlu ziarah ke luar negeri untuk mencari air. Di sini juga airnya bersih dan bagus ya. Mungkin dari persaingan politik dan ekonomi ya bisa bahaya, itu nanti bisa dianggap mematikan penghasilan mereka. Padahal sebetulnya kalau kita saat ini kita harus mendukung program pemerintah, yaitu efisiensi anggaran. Jadi kita mengurangi perjalanan ke luar negeri ya, termasuk ziarah pun kalau bisa kita pakai produk domestik nasional atau Nusantara ya, kita ziarah di daerah Nusantara kita saja, padahal tempat Nusantara kita juga cukup bagus ya. Jadi mungkin ada unsur itu kalau memang itu dipermasalahkan ya. Jadi kita pun sebetulnya tidak mau untuk menodaikan atau menghina agama atau aliran lain, tapi memang ini kenyataannya bahwa Nusantara itu memang berbeda-beda tetapi tetap satu, dan tujuannya semua adalah memuliakan atau ngertakan bumi lamba ini. Kemudian kenapa di Nusantara itu ada daerah-daerah tertentu atau ada masih banyak petilasan atau kelompok spiritual tertentu yang tidak bisa dirubah budayanya? Makanya misi-misi asing yang ingin menghancurkan dan merubah budaya Nusantara ini mengalami gagal total di beberapa daerah ya. Jadi misalkan ya kayak di Bali nggak bisa merubah budaya Bali orang asing itu. Terus di Tengger ya, terus di Parmalin di Sumatera ya, terus habis itu di Pamela di Karo ya, habis itu di Kaharingan di Dayak, habis itu Tolotang di Sulawesi, Aluk Taudolo di Sulawesi, dan Naurus di Maluku. Dan di sini ada Sunda, ada Baduy, ada Sunda Wiwitan. Jadi sebetulnya tidak semuanya ya bisa ditaklukkan. Jadi Nusantara mungkin kayak Sriwijaya, Majapahit bisa dikalahkan, tapi tidak bisa ditaklukkan. Jadi ini masih ada paku-pakunya ya. Makanya di sini dulu ada namanya Kerajaan Pakuan atau Galuh Pakuan. Galuh itu permata. Paku itu bahwa walaupun tanah Sunda, Tatar Sunda, Nusantara ini sebagian udah ditaklukkan oleh budaya asing, tapi masih ada paku-pakunya yang menopang melestarikan budaya. Dan tempat-tempat tertentu, salah satunya ya Gunung Wayang ini, ya ada juga Gunung Tangkuban Perahu dan sebagainya ya. Makanya di sini kita harus bersatu ya. Jadi orang-orang penghayat Nusantara, pelestari budaya Nusantara itu jangan berantem. Ya kalau kita berantem, musuh dari luar itu lebih kuat, dan agenda musuh itu memang merubah Nusantara ini, merubah negara Pancasila ini menjadi ideologi mereka. Jadi kita masih bersyukur Indonesia itu berdasarkan Pancasila. Kalau Pancasila dirubah sudah hancurlah ya. Coba kita lihatlah seperti di daerah luar negeri ya. Kebetulan saya pernah
tinggal di daerah konflik ya, seperti Israel, di Palestina, Lebanon ya, dan tempat-tempat yang lain, itu benar-benar orang-orang minoritas yang kalah perang itu dipenggal. Nah, sekarang ada di Kongo ya, seperti itu. Kalau tidak percaya silahkan lihat di YouTube, di media sosial ya, apa yang terjadi di Middle East dan Kongo sekarang ya. Makanya kita orang-orang minoritas itu harus bersatu. Kita harus memupuk persaudaraan. Janganlah mencari musuh, harus mencari kawan ya. Kalau enggak, musuh kita itu lebih besar, yaitu musuh-musuh asing yang menghancurkan budaya Nusantara. Kalau mereka sampai memperoleh kekuasaan, mereka sampai merubah konstitusi dan Pancasila, orang-orang minoritas itu nanti mau ya dihabiskan. Memang doktrin mereka seperti itu. Mereka akan menciptakan masyarakat yang madani kalau sudah mereka artinya takluk atau tunduk dan mengikuti semua budaya mereka. Dan budaya daerah di mana-mana itu akan dikuasai ya. Makanya sekarang Eropa sudah sadar ya. Eropa itu mengembalikan, mendeportasi atau repatriasi pengungsi-pengungsi, pendatang-pendatang yang menggunakan aliran radikal yang menghancurkan budaya mereka, termasuk di Amerika. Pak D. Trump sekarang sudah tegas, orang-orang yang menghancurkan budaya lokal, tidak menghormati kebinakaan akan dipulangkan. Makanya kita belajar dari Majapahit. Majapahit itu terlalu toleran, terlalu baik. Jangan sampai kita, kebaikan kita, toleran kita, akhirnya kita jadi hancur ya. Jadi kita pagarnya itu ya, benteng terakhirnya ya hanya Bali yang besar ya. Yang lain ya di luar Bali itu kecil-kecil. Makanya kita harus bersatu, dan yang merasa mayoritas itu harus bisa merangkul kelompok-kelompok budaya, kelompok penghayatan yang kecil. Jangan malah eksklusif gitu ya. Jadi justru harus merangkul sehingga kita kuat. Seperti yang di Kalimantan ya, itu yang dikatakan Aji Suratnaya itu benar, bahwa ada 6.000 orang Dayak sebetulnya yang masih asik dengan budaya Nusantara. Kalau kita orang-orang mayoritas bisa merangkul mereka, mereka akan masuk ke kita. Termasuk kemarin yang di Keranggan itu ya, sebagian sama organisasi agama yang di Bogor sudah kembali ke kandang, kembali ke ajaran leluhur. Nah, seperti itu perlu diapresiasi. Jadi orang-orang minoritas, penghayat minoritas, jangan malah dibully, jangan malah diasingkan. Kita rangkul, kita kasih pembinaan. Kalau ada yang salah ya kita benerin. Kalau yang dikoreksi ya jangan marah. Jadi kita harus sehati, karena Pajajaran itu juga ada namanya Galuh Akuan dan Galuh Pajajaran. Kemudian Galuh Pajajaran, Pajajaran itu artinya ajaran Sunda itu menganggap semua makhluk itu sejajar ya. Kita harus menghormati Tuhan, menghormati manusia sesamanya, menghormati alam lingkungan ya. Makanya orang Sunda itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ya. Makanya kalau kita seperti sembahyang ngertakan bumi lamba di Gunung Tangkuban Perahu, semua sama, walakanya, pinanditanya, kijaronya, semua duduknya di atas tanah, karena kita itu semua sama di depan Tuhan. Jadi jangan ada yang merasa eksklusif ya. Itulah namanya Galuh Pajajaran ya. Makanya di Tatar Pasundan ini sebetulnya kalau ajarannya kita lestarikan, budayanya kita lestarikan, sangat adiluhung sekali ya. Cuma permasalahannya justru kita, sebagian dari kita sudah melupakan ya kesucian atau kesundaan dari Sunda itu sendiri ya. Kalau kita bisa kembali ke jati leluhur, maka akan damai. Tapi kalau kita meninggalkan ajaran Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila ini, ya sudah akan terjadi disintegrasi. Jadi itu udah hukum alam. Nah, jadi semua tergantung kita. Silahkan para pemirsa yang milih bersatu, hidup rukun damai, atau milih eksklusif dan berantem dan akhirnya berpecah seperti Middle East, seperti Kongo, Afrika, dan tempat-tempat yang lain ya. Kalau kita pribadi ya berdoa NKRI harga mati, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kita tetap setia. Tapi kalau kelompok masyarakat yang lain menginginkan negara yang sudah dicontohkan tadi, ya itu sudah sesuai dengan hukum karma. Nah, kami hanya bisa
bercerita, mengisahkan sejarah, menguri-uri sejarah. Yang mau menerima silahkan, yang pro silahkan, yang kontra silahkan. Sekarang zaman demokrasi, dijamin oleh hak asasi manusia. Silahkan berpendapat, yang penting tidak saling menyerang, tidak saling menjatuhkan, saling menghormati, ya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, memayu hayuning diri dan memayu hayuning buwono. Semoga seluruh makhluk sejahtera. Om Rahayu Rahayu Rahayu. Sampurasun Ahung.